Nah, Mas Anggi, selamat sore. Oke, Oke, udah dengar jelas ya Mas Anggi ya? jelas jelas. Oke, dengan Iqbal Mas dari Eagle Cinema Talk. Jadi Oke, udah ada teman-teman, udah ada tadi sudah 100 sih teman-teman yang gabung di Zoom kali ini untuk membahas soal ngapain aja sih sebenarnya sineas Indonesia selama pandemi COVID-19, selama mereka dihimbau untuk stay at home, Hmm. selama bisa juga work from home. Nah, Mas Anggi lagi ngapain nih sekarang, Mas? Sekarang sih lagi developing aja sih, lagi developing stories, skenario, sama editing. Jadi tetap jalan terus ya, Mas, tetap produktif ya. Tetap, cuma 3 job saya hilang ke depan nih yang harusnya syuting di bulan akhir Maret, April ini hilang. Cancel, Hmm, cancel. 3 job film apa, Mas, ini maksudnya? Bukan job film, job iklan TV, sama ada web series harusnya dikerjain, hilang. Tapi kalau untuk film kan soalnya kan panjang pekerjaannya. Jadi tuh di nggak tahu mungkin apakah akan diundur syutingnya, tapi ya sekarang masih tahap developing aja sih. Oke, jadi ternyata ini pertanyaan juga bagi banyak orang. Sinias Indonesia juga terdampak ya Mas selama pandemi COVID-19 ini. Sangat 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 terdampak. Siapa saja Mas yang kena dampak dari pandemi ini? Hampir semua, hampir semua. yang Semua ya, harusnya yang harusnya sampai syuting bulan produk. April, ya semua rata-rata semua director sih kita curhat-curhat terus sih kita ada asosiasi IFDZ kan, Indonesian Film Directors Club. Itu weekly kita ketemuan nih, Zoom ini juga apa dengan Zoom ini juga Hmm? ya masing-masing curhat juga bahwa emang hampir semua kena dampaknya gitu. Hampir semua ada yang ke mundur syutingnya, ada yang lagi udah syuting terus di break dulu, gitu. Baru syuting 3 hari di break, ada yang udah syuting seminggu di break gitu. Ada yang tinggal 3 hari lagi selesai di break juga nggak selesai syutingnya gitu. Hmm. Mas ini kan bioskop pada tutup ya, otomatis berarti film-film Indonesia yang Mundur, sudah akan siap rilis terpaksa harus di hold berarti ya Mas? ya, harus mundur pending pending tanggal tayangnya. Dan ini akan triple effect Ada belakangnya. dikasih tahu nggak Mas, kira-kira sampai kapan gitu bioskop ditutup? Sampai kapan kita bisa puasa nonton film gitu? Tadinya kan awalnya kan tanggal 3 April harusnya buka tuh. Terus habis itu baru dikasih tahu lagi bahwa indefinite belum ada tanggalnya sampai belum tahu kapan gitu. Tadinya sampai 3 April dan ini sudah tanggal 14 April. Oh, Jadi kan diperpanjang tuh kan. Ya, diperpanjang. semuanya memperpanjang tanpa tahu kapan akan dibuka lagi. Tapi harusnya Oke. sih akhir April ini kalau kalau mungkin kalau menurun angkanya mungkin akan dibuka ya. Soalnya kan beberapa film dari luar juga kan mau ada yang masuk bulan April. Hmm. Iya, dan semua harus ditunda premiernya gitu ya. Nah, yang lagi dikerjain ini apa, Mas? Kasih bocoran dikit dong. Film apa sih yang masih masa developing? Kalau yang lagi baru, jadi pas kemarin kita syuting itu hari terakhir, pas hari disuruh lockdown gitu. Pas tanggal, kalau nggak salah tanggal 17 Maret, tanggal 17 Maret itu Hari disuruh lockdown, terus terus ya udah kita pas banget kita lagi break, pas banget kita lagi wrap syutingnya gitu kan. Terus ya udah, alhamdulillah gitu kan kita udah selesai syutingnya. Ini sekarang lagi masa editing aja. Kalau yang film itu judulnya adalah Sabar Ini Ujian. Sabar ini ujian. Kok pas banget sama kondisi sekarang, Mas? Makanya suka kayak gitu tuh kalau saya bikin film kok total kayak kejadian gitu. Nah, dari kacamata seorang sutradara nih, sebenarnya industri film Indonesia sampai terakhir kemarin, kalau sebelum pandemi COVID-19 ini, itu sudah mulai bangkitkah? Atau orang itu sudah lebih memilih untuk nonton film Indonesia dari misalnya jumlah penonton, dari jumlah layar yang bisa menayangkan film Indonesia, itu gimana Mas sampai kemarin? Iya, sampai kemarin udah lagi naik-naiknya. Sebenarnya sudah dari tahun 2016 Hmm. semenjak itu Warkop DKI Reborn kan langsung top of the charts kan, melebihi semua film Indonesia dan luar. Habis itu Hmm. dibalap lagi sama uh, Fast and Furious gitu kan. Hmm. Dibalap lagi sama Avenger. Tapi kalau secara keseluruhan Hmm. itu tetap kok melebihi angka film luar yang dibeli di sini gitu kan. Jadi Indonesia udah punya marketnya banget di sini.
hampir hampir 50 juta penonton setiap tahun kan. Gitu. Jadi 50 juta penonton. ya, waktu lagi Itu naiknya tahun 2000 signifikan berarti ya, Mas, orang yang datang ke bioskop untuk nonton film Indonesia dibandingkan film Hollywood. iya, ya ini sih apa ya, maksudnya nggak jauh-jauh beda sih di antara segituan juga. Tapi kalau dulu sangat drastis bedanya gitu. Kalau tahun 2000 dari 2010, 2008 tuh drastis bedanya, orang pasti nonton film Hollywood terus gitu kan. Mulai itu tahun 2012 aja itu penonton Indonesia cuma 8 juta orang yang nonton film Indonesia. 8 juta orang. Nah, tahun 2016 itu sampai ke 35 juta, 36 juta penonton orang Indonesia-nya. Itu kan drastis kan dari mulai tahun 2012 sampai 2016 gitu. 2014 tuh naik ke sekitar 16 jutaan gitu kan. Nah, 2017-18 tuh naik terus nih. 35 juta, 40 juta penonton, 42 juta, 45 nih. Tahun ini dicanangkan hampir 50 juta penonton. Harusnya. Kalau nggak epidemik ini gitu. Kalau nggak pandemi ini terjadi, yaitu harusnya 50 juta penonton. Nah, itu cukup lumayan banyak lah. Penonton kita, warga kita kan 250 juta kan. Itu udah hampir 20% gitu. Oke. Mas Anggi, ini kan kalau kita lihat relevansinya dengan kehidupan saat ini ya, kita istilahnya tuh dipaksa untuk kebaikan bersama, stay at home, work from home, semua dilakukan di rumah begitu. Tapi kan jiwa-jiwa kreatif teman-teman ini kan tidak terbendung gitu ya. Gila, gue harus stay at home, tapi pengen buat apa gitu. Akhirnya muncul beberapa, misalnya di platform, misalnya seperti TikTok, ada yang bikin ada skenario, ada yang niat membuat sampai ada alurnya, ada struktur ceritanya. Nah, ada saran nggak sih dari Mas Anggi buat teman-teman nih yang secara audiovisual nih biar tetap dirangsang, biar tetap kreativitasnya tetap tersalurkan selama berada di rumah, Mas Anggi? Ya, banyak sebenarnya bisa dilakukan. Bikin film pun bisa sebenarnya. Jadi di India itu Amitabh Bachchan tuh sama Priyanka Chopra, para selebriti India itu, para aktor India pada bikin film pendek tanpa ketemu satu sama lainnya. Jadi masing-masing dikasih skenario, masing-masing syuting partnya mereka sendiri, gitu. Kayak gitu. Kan bisa gitu kan. Atau emang di mana itu, Mas? Ada saya lihat di Instagram Priyanka Chopra. Oke. Terus apa lagi, Mas Anggi? Yang bisa dilakukan sebenarnya adalah menulis. Industri film di Indonesia itu sangat kekurangan penulis yang baik ya, penulis yang bagus gitu. Kita makanya banyak saudara yang akhirnya menulis sendiri gitu karena dia belum bisa memberikan kepercayaan penuh terhadap penulisnya yang ada di sini atau gitulah, atau pada sibuk terlalu banyak yang masuk ke dia gitu. Jadi industri sangat kekurangan penulis. Nah, penulis ini yang ya itulah harus muncul, harus regenerasi, harus muncul penulis baru. Dan kalian yang pengen masuk ke film sangat bagus kalau mulai aja tuh dari menulis. Karena kan kita kan storyteller kan, kita kan pembawa cerita kan, kita menceritakan film ini gitu kan. Sangat bagus kalau diawali dari kemampuan menulis itu sendiri. Oke, ini ada yang sounding juga nih, Mas Anggi ini juga pemenang Festival Film Bandung untuk sutradara terpuji film bioskop tahun 2016 untuk film Alif Lam Mim. Nah ini banyak juga yang nanya, Mas, untuk menjadi sutradara itu yang harus dimiliki itu apa sih? Dan kira-kira nanti challenge apa yang akan dihadapi ke depannya? Sutradara harus memiliki visi. Dia harus bisa membayangkan film itu jadi sebelum film itu kejadian gitu. Jadi benar-benar udah ada di kepalanya dia gitu. Nah itu harus udah punya bayangan. Jadi udah harus istilahnya bisa travel to the future gitu lah pokoknya. Membayangkan film itu jadinya kayak apa. Ya udah itu yang diuber gitu kan. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi memvisualkan skenario tersebut gitu kan. Jadi nah itu visinya seperti apa itu yang harus bisa kita bawa, itu yang harus bisa kita deliver ke setiap kru yang di lapangan. Jadi saudara harus punya visi, harus mempunyai kalau gaya dan personal touch-nya pasti ada. Setiap orang pasti beda-beda, gitu kan. Tergantung influence-nya dia, tergantung emang hidupnya dia seperti apa. Semua orang pasti beda-beda. Tapi cara dia untuk menyampaikan visi tersebut ke setiap orang, nah ini harus kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan jam terbang juga sih, gitu kan. Pasti dia kan pasti orang akan belajar dulu dari mana atau melihat seperti apa. Tapi ya itu saudara mempunyai kemampuan dia menjelaskan visi tersebut ke
kameramennya dia, ke orang wardrobe-nya, orang kostum, ke orang makeup-nya, ke asisten-asistennya dia, ke orang art-nya, orang dekorasi, orang setup, orang visual effects-nya seperti apa. Nah, itu masing-masing harus dijelaskan satu-satu. Nah, ini saudara harus mempunyai itu leadership-nya dan bisa menjadi center point dari ya semua departemen tadi gitu kan. Jadi berat untuk jadi saudara. Tapi kalau it's not just about directing movies, ternyata banyak hal di sekitarnya yang sampai harus mengerti acting juga. Penonton ya, Mas ya. Kenapa? Supaya tujuan akhirnya itu pesannya tuh akhirnya bisa nyampe ke penonton, ternyata proses di belakangnya tuh banyak yang harus dilakukan gitu. Iya. Kerja tim ya. Semuanya ada di otak dan hatinya saudara gimana gitu kan. Mengkerucut itu saudara kayak piramid aja, semua satu langsung ke bawahnya, ya baru ke departemennya banyak sekali orang-orang di bawahnya dia gitu. Tapi ya itu saudara yang punya visi tadi lah. Kayak jenderalnya lah kalau pas perang gitu kan. Lu di sini gitu. Itu kayak main catur gitu juga sih. Bisa kok semua orang harusnya kalau dia mempunyai visi itu dan punya kemauan yang sungguh-sungguh gitu, harusnya sih bisa gitu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan nih dari filmmaker ya. Banyak yang bergabung dengan Eagle Cinema Talk kali ini. Dalam pembuatan film ini, saya selalu dihadapkan dalam dua hal, yaitu budget oriented dan idea oriented. Seperti kita tahu, masing-masing punya idealismenya tersendiri, punya plus minus tersendiri. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya dari kacamata seorang sutradara seperti Mas Anggi ini? Iya, makanya itu yang mesti ditargetkan dari awal nih. Misalnya film ini kita targetkan untuk apa nih? Untuk budget oriented, untuk mencari penonton sebanyak-banyaknya. Ya udah, kita melakukan itu berdasarkan itu tadi, targetnya itu tadi gitu kan. Atau film ini kita targetkan untuk award oriented gitu kan. Misalnya untuk yang mencapai penghargaan dan ekspresi seni terhadap sebuah film. Ya benar-benar itu yang dituju, kita nggak bisa kompromi terhadap apa maunya orang, apa maunya penonton. Benar-benar itu dituju dan ya udah kita lakukan semua yang berdasarkan ya itu arahannya ke sana gitu. Sebenarnya dari awal kita mau bikin film kita harus tahu mau kemana arahnya gitu. Mau cari penonton, mau ke mendapatkan piala, atau mau benar-benar jujur terhadap diri kita sendiri. Ini loh yang mau saya sampaikan gitu. Nah ini yang jarang gitu kan. Saya kalau menurut saya sih yang bagus adalah yang jujur. Ini yang saya ingin sampaikan, ini yang saya ingin lakukan, ini yang saya pengen buat gitu. Dan kalaupun memang itu market oriented gitu, atau mungkin itu karakter oriented ya nggak masalah, tapi harus dilakukan dengan jujur itu tadi, dari diri sendiri keluar seperti apa, dan ada gagasan di setiap filmnya, ada statement, ada itu dari gagasan tadi apa yang kita berbicara terhadap audiens kita gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mas, bagaimana cara melihat potensi selera penonton agar film yang dibuat itu bisa box office? Skenario itu berpengaruh tidak sih? Skenario yang baik itu seperti apa? Hingga akhirnya filmnya tuh bisa ngasilin duit yang banyak atau box office, Mas Anggi. Nih sebenarnya box office itu nggak tertumpu di satu titik aja. Ini kayak di skenario aja atau di pemain aja gitu, enggak. Sebenarnya box office yang sebuah film itu teamwork, semua take part gitu, semua ada mengambil peranan gitu kan. Kalau yang saya lihat tuh 5 faktor penting untuk membuat film menjadi box office itu. Satu, pertama, apakah film tersebut punya IP, punya intellectual property atau popularity base yang udah dikenal masyarakat. Biasanya itu bisa membawa menjadi box office. Yang kedua, ceritanya bagus apa enggak, masuk apa enggak sama IP tadi gitu kan, story-nya nih, skenario-nya lah gitu. Yang ketiga, pemainnya pas nggak untuk membawakan cerita tersebut dan IP tersebut. Yang keempat, sutradaranya punya visi nggak, gitu kan, punya visi nggak, visinya bagus nggak, eksekusinya bagus nggak, mengeksekusi skenario tadi dan mendirect si para pemain ini gitu kan. Dan yang terakhir ini adalah promotion-nya. Marketing promotion ini bisa nggak membawa film yang udah dibuat sutradara ini ke masyarakat dan membuat masyarakat suka dan penasaran sama filmnya. Terus semua menjadi satu tuh. Kalau ada satu aja nggak ada, bisa pincang gitu. Oke, Mas Anggi, kita bakal kasih kesempatan buat beberapa teman yang gabung di sini untuk nanya langsung. Videonya akan kita display ya. Kita akan beri kesempatan buat teman-teman coba. Oke. Sudah gabung ini. Ayo, itu nggak physical distance itu. Ini berdua.
Coba Kak, mau nanya langsung ke Mas Anggi, silakan. Ingin bertanya untuk Mas Anggi nih. Ya. Bagaimana cara kita menciptakan ide cerita yang menarik dengan lingkungan sekitar kita aja, dan itu membuat penonton mengira film ini bukan film kayak ecek-ecek gitu, Kak. Jadi kayak seperti anti mainstream lah. Orang-orang tuh susah menebak alur cerita film ini. Yang tadinya mereka mengira ini, tiba-tiba tuh seperti ini gitu. Nah, cara membuat alur seperti itu tuh kita membutuhkan seperti apa sih? Langkah yang harus dilakukan gitu. Ya, pertama untuk mendapatkan ide yang dari kehidupan sekitar yang bagus, ya harus peka sih. Kita harus peka. Jadi kita observe. Jadi kalau kamu harus menjadi observer gitu. Kamu harus menjadi orang yang peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kamu gitu. Itu sebenarnya sih bukan sebagai filmmaker aja, sebagai manusia pun harus menjadi orang yang peka, harus menjadi orang yang peduli gitu. Ada hal-hal yang mengusik atau tidak sesuai dengan diri kamu, itu kita harus mempunyai jawaban atau gagasan akan gimana menyikapinya. Nah, itu tinggal dimasukkan ke dalam film. Jadi kegelisahan yang berada di sekitar tuh sangat baik gitu kan. Makanya lebih peka aja sih, lebih peka terhadap lingkungan. Kalau saya malah seringnya dapat ide kalau lagi tidur, mimpi gitu kan. Saya kan laskar pemimpi nih, jadi kalau tidur terus bangun terus dapat ide gitu kan. Nah, ini jadi selain dari sosial kita, spiritual kita juga ngaruh gitu kan. Spiritual kita itu harus kita jaga sih gitu. Jadi sisi spiritual tetap dijaga. Nah, ini akan memberikan wadah yang lebih besar aja terhadap kepekaan tadi gitu. Kita bisa punya wadah yang cukup besar nggak nih gitu. Nah, itu adanya kan di sini gitu kan. Nah, ini kita harus memperhalus hati sih, kalau kita istilahnya memperhalus hati, dan yang menjaga tingkat spiritual kita juga supaya bisa ada wadahnya tadi gitu. Terus kalau apa lagi tadi? Ada lagi sih. Jadi kayak misalnya kita pengen membuat apa ya? Kayak kita punya di cerita nih, Kak. Oh, mau bikin ini ya, mau bikin apa tadi? Mau bikin filmnya jadi bagus ya, tadi jadi sesuai dengan iya. Yang eceh-eceh ya. Itu namanya itu namanya production value. Namanya production value atau production quality. Nah, itu adalah di mana kita bisa itu di make people believe, jadi membuat orang percaya bahwa ini benar-benar kejadian gitu kan. Nah, itu kan yang membuat kualitas atau value dari film tersebut menjadi baik gitu kan. Nah, itu harus make people believe. Nah, itu bagian dari kita dari hal kecil yang semuanya masuk menjadi sebuah produksi besar tadi gitu kan. Dari mulai baju, dari mulai lighting, dari mulai acting aktornya, jadi semua tuh berkesinambungan, nggak ada yang lepas sendiri, nggak, semuanya harus menjadi satu di dalam sebuah produksi itu dan menjadi maksimal produksinya. Jadi production value-nya itu baik gitulah. Jadi nggak bisa cuma harus begitu doang, itu sebuah kesatuan dari sebuah produksi. Jadi make people believe. Kalau kita istilahnya building the world, building the universe inside the film itself. Jadi kita harus membuat dunia yang dipercaya, dunia yang penonton bakal percaya di dalam film itu. Oke. Jadi nggak cuma di keseharian doang, tapi kalau misalnya kayak dystopian kayak film-film Star Wars apa segala itu, kita harus building the world juga, karena orang harus percaya bahwa perang bintang tuh kayak gitu. Nah, itu bagian dari production value tadi. Harus believable ya. Oke, kita akan kasih kesempatan dengan penanya lain. Terima kasih Ahmad Ardan Kurniawan. Kita akan undang lagi 2 orang. Jangan lupa raise hand ya teman-teman. Nanti akan kita pilih buat ngobrol langsung. Yang videonya akan kita display, nanya langsung ke Mas Andi Ubara. Sudah ada Tasya Lena. Ini kayak nama panggung Tasya Lena. Tasya Lena bisa langsung tanya ke Mas Anggi. Buat Mas Anggi nih ya. Kan pernah buat video klip tuh. Yeah. Jadi buat video klip itu kita harus mempromosikan sebuah band atau kita yang buat lagunya, terus kita yang milih pemainnya, maksudnya yang bakal menerbitkan lagu tersebut atau bagaimana? Maksudnya ya kita bikin video klip itu seperti film atau kita hanya mempromosikan sebuah band gitu. Ya, kalau
membuat video klip itu tadi lebih tepatnya mempromosikan lagu yang dibawakan oleh band tersebut. Jadi bandnya ini bikin lagu, nah lagu ini diproduksi oleh sebuah studio biasanya, studio recording atau label, misalnya Musika atau Aquarius contohnya gitu ya, atau banyak lah yang lainnya, Blackboard lah gitu. Nah mereka memproduksi album oleh band tersebut gitu kan. Nah lagu tadi adalah misalnya single atau lagu yang yang mau dibuat video klip itu lagu yang mau dijual gitu kan. Ya itu mau dibikin video klip dan dikasih ke saya. Nah saya disuruh pikir ini gimana bikin video klipnya. Baru saya come up sama, saya bikin ceritanya, saya bikin story-nya, saya bikin konsepnya seperti apa video klip tersebut. Kalau mereka oke, mereka setuju, nah mereka akan memberikan yaitu budget untuk membuat video klip tadi. Saya bikin video klipnya, udah syuting segala macam, mengikuti dari lagu tersebut. Gitu. Jadi biasanya memvisualkan sebuah lagu lah, lebih tepatnya memvisualkan lagu sehingga orang yang menonton video klip tersebut menjadi tertarik dan akhirnya lagu itu digemari oleh para pendengarnya. Gitu. Untuk mempromosikan lagu dari band, lebih tepatnya. Terus kasetnya dijual, CD-nya dijual, beatnya dijual, si studio atau label tadi akan mendapatkan uang. Begitu kira-kira. Oke, Kalau mau lihat, Tasya, Lena, udah ya? Itu rahasianya langsung. Kalau mau lihat video klip yang udah saya bikin, contohnya kayak Cinta Matinya Agnes Monica, sama Ahmad Dhani, atau The Massive yang Jangan Menyerah, The Massive yang Cinta Ini Ingin Membunuhku, atau Niji, Dosa Ke Aku, atau Iwan Fals, banyaklah caranya di YouTube, nah kayak gitu, jadi mereka yang membuat lagunya sendiri. Oke, baik. Itu tadi Tasya, langsung ya dijawab sama Mas Anggi. Kita akan kasih kesempatan buat satu penanya lagi. Akan kita display videonya langsung buat tanya ke Mas Anggi. Jangan lupa untuk raise hand, atau reactions, atau chat. Sudah ada, langsung di... Udah rapi rambutnya. Iputu Gede Oka Witnyana. Coba langsung tanya ke Mas Anggi, silakan. Baik, Mas. Selamat siang menuju sore. Ya. Saya mau nanya ini untuk karir di bidang video klip atau iklan itu. Mas Anggi sendiri memulai karirnya itu, prosesnya itu bagaimana? Terus nanti untuk ada tips gitu nggak untuk orang-orang yang ingin berkarir di bidang video iklan ataupun video klip gitu? Ya, kalau dulu saya memulai karirnya adalah dengan membuat video klip dari band saya sendiri. Band saya namanya ini nih, Purgatory, band metal. Nah itu kita buat video klipnya, terus video klip itu tayang di MTV, dulu masih ada MTV, semua orang menanyakan siapa saudaranya ya saya. Akhirnya mereka menawarkan bikin video klip, mereka pada mau dibikin video klipnya. Sampai akhirnya video klip ketiga, saya minta bikin video klipnya Dewa, kalau nggak salah Dewa 19, terus baru bikin yang Agnes Monica, baru akhirnya semua label bisa melihat ada sutradara baru ini namanya Anggi Umbara gitu. Nah, akhirnya mereka meminta dibuat video klip terus dan baru masuk ke dalam industri dari musik video tadi. Mereka mengakui Anggi Umbara adalah seorang sutradara video klip. Nah, jadi kita harus tampil dulu, harus bikin video klip, harus kita bikin showreel kita dulu, harus bikin sesuatu yang menarik perhatian mereka dan diakui bagus oleh mereka gitu. Itu di video klip. Nah, kalau dari video klip ke iklan, ini beda lagi. Showreel ini biasanya saya edit, saya jadikan satu bentuk showreel, montage gitu, terus saya sebar ke PHP iklan gitu. Jadi produser yang memproduksi iklan itu menjual karya saya tadi untuk itu tadi di pitch ke tender iklan gitu. Jadi sebenarnya industri iklan udah jalan dari tahun 90-an di Indonesia, dan ini industri yang cukup baik dan bagus banget produksinya gitu, industrinya. Nah dari situ baru saya akhirnya di pitch untuk iklan dulu iklan pertama ya. Kan ada beberapa iklan untuk awal-awal itu iklan dari mulai yang murah-murah sampai yang mahal gitu. Nah itu kita harus tampil dulu, harus bikin sesuatu yang bagus dan out of the box gitu, sehingga mengambil perhatian mereka gitu, mengambil perhatian para advertising agency, para klien gitu. Saya bikin iklan Suzuki dulu motor. Saya bikin dengan budget yang ada. Wah, kita bikin segimana mungkin, gue nggak dibayar deh, tapi yang penting jadinya bagus. Nah, gini, ya itu yang harus kita
maksudnya ada di mindset adalah kita harus buat karya yang bagus dulu untuk bisa menjadi investment buat kita ke depannya gitu. Nah dari mulai situ semua orang tahunya saya saudara iklan otomotif, waktu itu dikasih iklan mobil lah, iklan apa segala macam lah. Baru saya menang di MTV dengan video klip itu, orang tahunya saya video klip saudara iklan yang berbau MTV, dikasih lagi iklan MTV. Jadi semakin membuka ruang gitu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi semakin banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya selalu menghasilkan karya yang bagus. Tapi kalau untuk ke film, itu tadi saya nulis skenario, baru akhirnya saya bawa ke film. Gitu. Jadi kalau industri video klip sendiri di sini bisa dibilang sih udah mati, karena kita udah nggak ada MTV, kita udah nggak ada media untuk menayangkan video klip tersebut. Jadi udah dibilang udah ada YouTube, jadi semua orang bisa akses ke YouTube. Gitu. Jadi lebih ke udah nggak berjalan seperti dulu lagi untuk industri video klip di Indonesia. Jadi tapi kalau untuk industri iklan sedang lagi naik-naiknya lagi, karena banyak dari agensi dan klien yang ingin iklan-iklannya dikerjakan oleh saudara-saudara yang muda-muda yang mempunyai konsep-konsep yang out of the box. Gitu. Ya caranya adalah ya tadi dengan masuk ke industrinya aja dulu, magang kayak di PH-nya, magang kayak di advertising-nya gitu kan. Jadi memperkenalkan diri yang penting, membuka networking itu yang paling penting. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah industri harus dua yang dipunya, satu adalah kualitas kita, dan kedua adalah kemampuan networking kita. Gitu. Kalau kita punya dua itu, kita akan tiga, attitude. Kalau itu yang akan ngejaga. Kalau kita punya kualitas, kita bisa buka network, attitude kita bagus, ya kita akan insya Allah akan take off lah, masuk ke dalam industrinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tugede Okawanyana atas pertanyaannya untuk Mas Anggi.